Dan kita akan bahas lengkapnya bersama dengan pengamat politik Ray Rangkuti dan juga akan bergabung bersama kami nanti dosen pemilu Fakultas Hukum UI Titi Anggraini. Saya ke Pak Ray terlebih dahulu. Selamat malam Pak Ray. Malam, Bung. Iya. Pak Ray, ini kan akhirnya setelah kemarin drama rekapitulasi, sirekap dan segala macam, akhirnya nih KPU sudah dekat ke penetapan. Walaupun mungkin kita belum bisa pastikan kapan ya Pak ya, antara hari ini atau besok gitu Pak. Tapi jika Anda melihat penetapan ini Pak, di tengah banyaknya narasi kecurangan, kemudian banyaknya suara negatif dari masyarakat terkait dengan pemilu ini, apakah penetapan pemilu sekarang ini ada di dalam situasi yang ideal? Kalau itu bukan soal ideal atau tidak, tapi memang soal jadwal. Karena jadwalnya pertanggal 25 maksimal perolehan suara pilpres itu sudah ditetapkan. Itu persoalannya. Gitu. Kalaupun tidak ditetapkan, ya paling mungkin ditoleransi beberapa hari, tapi lebih dari itu sulit. Karena jadwal ini juga dibuat sedemikian rupa, yang kalau satu molor bisa berakibat kepada molornya seluruh tahapan. Dan akibatnya kemudian bisa saja per tanggal 20 Oktober ya presiden yang semestinya sudah dilantik nggak dilantik. Karena apa? Karena kalau pelaksanaan pemilu yang molor ini yang mengakibatkan pasti ada rentetannya ke belakang juga menjadi molor. Oleh karena itu ini bukan persoalan apakah perhitungannya ini macam-macam dan sebagainya, tetapi ya karena jadwalnya tidak harus menentukan tanggal 20 Maret ini ditetapkan oleh itu tingkat pilpres itu. Nah, tapi memang mungkin perlu dilihat dari dua aspek ya. Aspek pertama khusus penghitungan suaranya sendiri. Kalau khusus penghitungan suaranya sendiri, ya bisa saja tidak ada kendala khusus penghitungan suara ya. Artinya seperti yang dilakukan sekarang rekapitulasi berjenjang dari tahapan TPS sampai ke tingkat nasional gitu ya, dihitung, dicocokkan macam-macam dan sebagainya itu mungkin tidak ada kendala yang cukup berarti. Kalaupun ada kendala, biasanya kan ya dilalui dengan cara pertama itu minta diulang kembali pada TPS yang dianggap bermasalah itu. Yeah. Atau yang kedua ya dilalui begitu aja di tengah proses nanti dibacakan aja oleh KPU bahwa misalnya paslon nomor sekian itu ya melakukan proses terhadap penghitungan suara. Nah biasanya begitu. Ini tapi ini satu sendiri. Ya. Tapi penghitungan suara yang selesai tidak dengan sendirinya mengindikasikan tahapannya benar gitu loh. Ya. Nah itu yang saya maksud ini dua hal yang berbeda. Jadi tahapannya boleh saja sesuatu yang sangat atau bukan penghitungan suaranya boleh jadi dilakukan dengan tepat, tapi itu tidak dengan sendirinya mengabaikan kemungkinan proses terhadap pelaksanaan pemilu itu dilakukan secara jurdil. Gitu. Nah, misalnya soal dugaan adanya bagi-bagi bansos oleh presiden, kan panggilan-panggilan kepada kepala desa, ya yang dilakukan. Nah, itu tidak dengan sendirinya menghilangkan proses-proses itu, meskipun penghitungan suara itu telah ditetapkan. Nah, inilah menurut saya yang seringkali kita itu sedikit dikaburkan, gitu. Sebab kalau seolah-olah penghitungan suara sudah selesai, maka persoalan-persoalan yang dilakukan sebelum tahap penghitungan suara itu seperti terabaikan, dianggap sudah tidak ada. Ini yang jadi masalah terus. Akibatnya kemudian ada suasana di mana ya mereka yang berlaku di dalam pilpres atau pileg seperti mengabaikan proses dan tahapan pelaksanaan pemilu dengan melakukan berbagai kecurangan karena mereka tahu yang penting itu menang. Kalau udah menang nanti berbagai kecurangan ini akan dianggap nggak ada gitu. Yeah. Apalagi suaranya seperti kelihatan sekarang misalnya dari quick count itu yang cukup lebar kan gitu. Nah dengan mendasarkan diri pada cakupan suara yang begitu besar itu makin menguatkan untuk seolah-olah menghapuskan ya berbagai praktik kecurangan yang terjadi sebelumnya. Ya, jadi Pak Ray sebenarnya langkah yang bisa diambil untuk mereka yang menganggap ada kecurangan di pemilu hanya sekarang yang paling masuk akal adalah ke MK ya Pak ya untuk mengajukan gugatan sengketa pemilu. Iya, itu yang saya mau katakan tadi Bu. Jadi ke MK itu kan orang sekarang mengujinya hanya soal selisih suara, ya kan?
Kalau suaranya selisih, dianggap suara yang selisih itu dihilangkan atau dicuri macam-macam, maka mereka bisa bersengketa ke Mahkamah Konstitusi. Kalaupun kemudian nanti Mahkamah Konstitusi melihat bahwa sekalipun misalnya yang dicuri itu dihilangkan macam-macam itu ditemukan, tapi tetap tidak bisa melampaui misalnya suara yang dianggap menang itu, MK juga akan mengabaikan proses ini. Itu yang saya mau katakan, ini masalah sekarang tuh di situ. Kenapa gitu? Karena kita diarahkan terus-menerus untuk yang penting itu selisih suaranya. Soal bagaimana tahapannya, begitu suaranya kelihatan jauh sekali, dianggap udah nggak ada gitu. Dianggap udahlah lupakan aja, bahasa orang sekarang ya, karena lo kalah lo nyindir gitu, kira-kira tuh. Ya, Nah, oleh karena itu pribadi merasa MK itu harus kembali ke proses sengketa seperti di awal. Bukan hanya mereka menyengketakan soal perolehan suara atau selisih suara, tapi mereka juga harus menyengketakan melihat faktor-faktor kenapa ada selisih suara yang begitu tinggi, kenapa ada paslon tertentu dapat suara begitu tinggi, paslon yang lain kurang, di tengah banyak sekali asumsi yang mengatakan itu tidak terjadi. Gitu. Nah itu yang menurut saya perlu diselidiki oleh MK. Kalau MK kembali ke model seperti itu akan melihat bahwa selisih suara itu belum tentu murni didapatkan dari proses yang benar, meskipun penghitungannya itu. Nah, prosesnya itu nggak benar. Di sana ada intimidasi, ada mobilisasi, ada carut-marut macam-macam lah misalnya, termasuk bansos dan sebagainya. Tapi apakah di dalamnya, Pak Rey, apakah Anda yakin Pak Rey dengan banyaknya yang harus dicermati dari mulai tahapan awal sampai perolehan suara dengan waktu hanya 14 hari Pak, bahkan 10 hari kerja saja ini MK bisa mengakomodasi dan juga bisa mengambil keputusan yang seadil-adilnya Pak? Ya kalau untuk pilpres memang belum pernah kejadian, tapi untuk pilkada udah berulang-ulang tuh. Ya kan misalnya MK beberapa kali memerintahkan supaya dilakukan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang. Bahkan ada yang dilakukan oleh MK itu pilkada ulang. Gitu. Jadi itu kalau dilihat dari itu, MK pernah kok ya melakukan putusan, bahkan bukan pernah, sering melakukan putusan supaya dilakukan pemungutan penghitungan suara ulang bahkan pilkada ulang. Gitu. Nah, tapi untuk skala pilpres saya belum tahu. Nah, cuma kan pilkada dengan pilpres juga nggak terlalu sulit-sulit amat, sebab di pilkada itu majelis kehormatan MK-nya juga di apa namanya itu dibagi. Kan seingat saya cuma tiga anggota majelis MK yang menyengketakan atau mengadili sengketa di Mahkamah Konstitusi kalau berkaitan dengan pilkada. Tapi kalau pilpres kan 99-nya terlibat, tidak bisa berbagi itu. Nah, mungkin dengan cara begitu efektivitas, efisiensi kerja terkait dengan proses penyelidikan terhadap dugaan adanya TSM misalnya, itu bisa dilakukan. Baik, Pak Rey, kita tahan dulu, kita sapa dulu ada Ibu Titi Anggraini yang sudah bergabung juga bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Bu Titi. Ya, selamat malam Mas, selamat malam Bang Rey. Ya, Ibu Titi. Bu Titi terlambat karena buka puasa dulu kali ya. Oh iya, tadi kami juga buka puasa di studio Pak. Jadi ini kita sama-sama sambil buka puasa sambil kita ngomongin politik yang berat-berat nih Pak. Ya Bu Titi, tadi menyambung pernyataan dari Pak Rey juga dan juga pertanyaan saya terkait dengan ini kan mungkin satu-satunya pilihan yang dipunyai oleh mereka yang menilai ada kecurangan di pemilu adalah menggugat hasil pemilu di MK dan waktunya hanya 3 hari dari penetapan hasil pemilu. Nah, Bu Titi, apakah Anda melihat bahwa optimiskah MK bisa mengatasi ataupun menangani dugaan kecurangan ini seadil-adilnya dalam waktu hanya 14 hari bahkan hanya 10 hari kerja, Bu? Iya, 14 hari kerja itu memang menjadi dilema tersendiri ya. Walaupun kalau belajar dari pengalaman pilkada, mahkamah itu bisa menyimpangi prosedur yang diatur di dalam undang-undang apabila memang ada peristiwa atau kondisi hukum khusus yang membutuhkan betul-betul pendekatan yang menyeluruh dan komprehensif untuk menegakkan konstitusi dan keadilan pemilu. Sebagai contoh ilustrasi di Pilkada Saburai Jua, itu Mahkamah Konstitusi bahkan mengesampingkan batasan waktu untuk mengajukan perselisihan hasil pilkada, yaitu 3 hari kerja sejak penetapan hasil
karena kemudian ada temuan atau peristiwa hukum khusus di Ya. mana setelah misalnya prosesnya semua selesai, waktu dilampaui, ternyata ada yang tidak memenuhi persyaratan yaitu berwarga negara asing begitu. Lalu juga di pilkada misalnya ada bukan penyimpangan ya, tapi terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Misal contoh, di pilkada itu ada syarat ambang batas selisih pengajuan perselisihan hasil antara 0,5 sampai 2% di antara yang mengajukan permohonan perselisihan hasil dengan calon yang memperoleh suara terbanyak. Dan ketika misalnya Mahkamah Konstitusi mampu mengambil atau menempuh terobosan-terobosan itu, mestinya Mahkamah juga menempatkan perkara perselisihan hasil pemilu ini lebih holistik, lebih substantif, dan berorientasi pada terwujudnya pemilu yang konstitusional, yaitu pemilu yang luber jurdil sebagaimana dikehendaki pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Mahkamah Konstitusi berpandangan 14 hari kerja itu menghambat Mahkamah Konstitusi di dalam mewujudkan atau memastikan terlaksananya pemilu yang konstitusional yang dikehendaki konstitusi, yaitu pasal 22E ayat 1 pemilu yang luber jurdil, karena waktu misalnya tidak memungkinkan di dalam melakukan proses pembuktian yang berimbang, menyeluruh dan meyakinkan, maka semestinya menjadi sah-sah saja kalau Mahkamah Konstitusi mengambil terobosan misalnya. Ya. Ketika Mahkamah membutuhkan waktu yang lebih panjang dengan berkaca pada beberapa terobosan pilkada, menurut saya Mahkamah tidak boleh hanya misalnya menundukkan diri pada 14 hari kerja itu. Oke. Jangan-jangan 14 hari kerja itu justru membatasi Mahkamah Konstitusi untuk menggali keadilan pemilu yang substantif. Ya. Nah, ini yang mestinya bagi kita semua ya, selain memang Mahkamah ini kan tidak bisa ya melangkah terlalu jauh selain dari apa yang dimintakan oleh para pemohon. Oke. Karena itu pemohon penting untuk menyusun permohonan yang baik, yang argumentatif, yang dilengkapi oleh bukti-bukti yang kokoh, sehingga kemudian dalam proses persidangan semua hal itu bisa tergali dengan baik begitu ya. Ya. Sayangnya begini, kadang-kadang klaimnya sangat solid begitu ya, klaimnya saja, tapi tidak didukung oleh proses pembuktian atau didukung oleh bukti-bukti yang solid. Nah, Baik. ini yang juga menjadi refleksi bagi para pemohon nanti yang akan mengajukan PHPU ke Ya. Mahkamah Konstitusi. Baik, saya terakhir ke Pak Rey. Pak Rey, singkat saja Pak Rey. Ini kan MK sejak awal disorot dengan catatan buruk dari mulai penetapan capres, usia capres dan juga cawapres. Nah, apakah yang harus dilakukan oleh MK untuk menjaga marwahnya, untuk bisa mengatasi sengketa-sengketa pemilu yang kedepannya akan diajukan para penggugat? Sekarang ini kan salah satu yang menjadi konsen banyak orang, jadi juga pertanyaan banyak orang, apakah pelaksanaan pilpres ini dilakukan dengan cara yang katakanlah ya, tadi disebut oleh Mbak Putih, memenuhi prinsip-prinsip jujur, adil, ya kan, dan lumer. Itu yang jadi pertanyaan orang sekarang. Nah, kalau sebetulnya MK mendengar, yang membaca dan juga merasai apa yang menjadi concern masyarakat, Ya. saya kira apa yang disebut tadi oleh Pak Edi mungkin yaitu MK mulai mengubah lagi Ya. model kerja terhadap sengketa hasil pemilu yang Baik. selama ini berhubungan dengan selisih suara, Ya. hal yang berhubungan lebih toh yang seperti ini juga awal-awalnya pernah dilakukan MK gitu. Nah, oleh karena itulah saya merasa kita patut mendorong MK untuk lebih terbuka kemungkinan untuk menelisik apakah yang hasil pemilu yang dilakukan sekarang itu, semua tahapan pelaksanaan pemilu yang dilakukan sekarang ini berjalan di atas prinsip-prinsip jujur dan adil tadi. Baik. Sehingga ini kita agar pemilu dan kualitas pemilu akan datang tidak hanya sekedar coblos hitung hasil gitu, tapi prosesnya juga penting. Ya. Sebab kalau kita tidak pernah mengadili proses, maka akan terjadilah pemilu yang penting menang. Soal bagaimana proses menangnya orang nggak peduli.
Baik, baik. Terima kasih Bu Titi, Pak Rey atas waktu Anda. Tapi sayang waktu kita sudah habis. Kita harapkan semoga nanti sengketa yang diajukan oleh penggugat ini bisa ditangani seadil-adil oleh MK. Terima kasih sekali Pak Rey Rangkuti, pengamat politik, dan juga Ibu Titi Anggraini, dosen pemilu FHUI telah bergabung bersama kami di AIN Sore.